Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau ngucapin mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, yang ada di Saudi Arabia, di Hong Kong, di mana-mana pokoknya semuanya ya. Mohon maaf lahir batin karena besok kita sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Jadi mohon dimaafkan kalau misalkan gue ada salah kata dan perbuatan ya. Sini gue akan membacakan Q&A ya. Jadi kemarin kan bukan kemarin, tadi pagi itu gue nulis status di community ya, di komunitas itu gue bilang siapa yang mau bertanya silakan, nanti gue akan jawab ya. Dan ini gue bikin videonya di atas rumah. Tadi gue habis beres-beres bikin untuk studio baru gue. Jadi gue pakai masker karena ini di luar rumah ya. Nggak masalah karena di tempat gue ini bener-bener ngeri banget gitu. Kayak kemarin kan ada yang kena corona juga, jadi harus tetap waspada, makanya gue kemana-mana pakai masker gitu. Oke, langsung saja ke intinya. Jadi di sini ada banyak banget pertanyaannya, ada 70 pertanyaan. Mungkin gue akan jadikan part 1 dan part 2 karena kalau dijawab semuanya di dalam satu video itu nggak akan bisa ya, karena akan panjang waktunya. Jadi gue akan pilih saja. Kalau misalkan masih belum ada yang dijawab, nanti gue akan kasih ke part 2-nya. Oke. Yang pertama ini ada dari Om Pong Pong ya. Katanya, Assalamualaikum, Abang, visa mati 14 April ini. Bila PKP belum buka juga, saya tak balik lagi. Pasal mau pulang pun tak cukup uang. Dan pulang pun banyak problem di kampung. Jadi saya ikut terus PKP ini sampai dibuka, baru saya keluar dari Malaysia. Apa ada masalah ke Bang? Atas jawabannya banyak-banyak terima kasih. Ini pernah dibahas ya di video sebelumnya. Tapi nggak apa, di sini dijawab lagi. Kalau misalkan di antara kalian ada yang visanya mati di masa lockdown, itu tidak ada masalah ya. Karena ini ialah kelonggaran dari pihak Jabatan Imigresen. Kalau misalkan nanti kalian mau pulang seperti apa, tinggal kalian jelaskan saja alasannya kenapa kalian tidak pulang sebelum visa kalian mati. Pasti mereka akan tanya kan, kenapa tidak keluar sebelum visa mati. Alasannya kalian jelaskan saja. Oke. Terus lagi ada dari Sriyanto Handsome. Bang, dengan rasa hormat kami, mungkin dengan perantara Bang Rio dengan pihak KBRI ataupun Immigration, saya lihat information dari Buletin TV3, sidang tengah hari tanggal 21 April kemarin, dari Kementerian Malaysia agar pihak pemerintah mengambil warga negaranya sendiri yang saat ini berada di Malaysia. Saya masih simpan videonya, tolong Bang sampaikan kepada pemerintah Indonesia agar mengambil rakyat Indonesia yang sampai saat ini nasibnya masih terkatung-katung gak jelas. Ya, jadi begini, kalau yang kemarin itu ada pemberitaan itu memang gue belum lihat pemberitaannya lagi. Tapi kalau misalkan sekarang pemerintah Indonesia disuruh ngambil warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, itu kalau menurut saya sih tidak mungkin gitu, karena di sini sendiri pun lagi benar-benar panas-panasnya corona ya, karena jumlahnya itu terus meningkat. Jadi Malaysia aja kalah sama Indonesia si kasus coronanya ini. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalkan pemerintah disuruh ngambil nggak akan, malah pemerintah itu nyuruh kalian tetap stay di sana. Tapi kalau misalkan kalian stay terus di Malaysia pun ada yang kerja, ada yang tidak ya, dan bantuan pun tidak merata. Itulah permasalahannya. Terus lagi ada dari Madrai Samsul Arifin. Saya Arek Jember Jati mau tanya Bang, kalau saya pulang di Juanda kan sudah dicek semua suhu panas badan kita,
tapi sehat saja. Apakah kita dapat surat keterangan dari pihak kesehatan? Takutnya sampai di Jember saya dikarantina, tolong infonya bang. Jadi begini mas, kalau misalkan ke Juanda, sampai di sana tuh memang akan ada pengecekan ya, suhu tubuh dan disemprot yang lain-lain. Ini kita tidak bisa pastikan karena ada beberapa daerah yang memberlakukan karantina, ada juga yang tidak gitu. Kayak di Semarang kemarin tuh memang orang-orang yang pulang dari luar negeri itu ya, TKI atau WNI yang pulang dari luar negeri itu memang harus dikarantina ataupun mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Ya. Jadi tergantung si daerahnya dia menerapkan atau tidak. Kalau misalkan ada yang tanda-tanda kena, ya mungkin akan dikarantina. Kalau misalkan hanya tidak ada, ya akan disuruh mengisolasi diri ya di rumah gitu. Lagi ada dari Susanto Mbalelo. Assalamualaikum bang, semoga sehat selalu. Mau tanya bang, kata pemerintah Indonesia kan semua warga Indonesia dilarang mudik. Itu ditujukan buat yang di dalam negeri aja atau yang di luar negeri atau TKI juga ya bang? Terima kasih. Oke mas, jadi gini, itu kemarin itu pihak larangan itu dari pemerintah Indonesia itu orang yang berada di Indonesia ya, yang berada di Indonesia itu tidak boleh mudik ke kampungnya. Apalagi yang di zona-zona merah ya, kayak Jabodetabek itu ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang itu udah zona merah gitu. Jadi dilarang mudik ke banyaknya kan yang di Jakarta tuh pendatang ya, ke Jawa kemana-mana tuh jangan, dilarang mudik. Karena apa? Karena dari beberapa pengalaman itu, semua orang yang pulang dari Jakarta ke daerah masing-masing itu yang menularkan. Karena kita kan tidak tahu kena atau tidak. Akhirnya dia pulang ke kampungnya. Setelah di kampungnya dia menularkan. Setelah diinterogasi, dicari tahu kebenarannya, ternyata dia baru pulang dari Jakarta. Jadi itu ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan mau pulang, lebih baik sekarang-sekarang aja. Jangan nanti mendekati ke Lebaran ya, beberapa hari Lebaran lagi, ya akan takutnya nanti nggak bisa. Tapi logikanya gini, kalau misalkan TKI dilarang untuk pulang ya, dari mana-mana nih, bukan dari Malaysia saja, dari Arab, dari yang lain, mau bagaimana dilarang? Penerbangan misalkan dibuka, dia udah pulang, udah sampai di bandara Indonesia, terus mau dikemanain, kan? Sebenarnya masih boleh, cuman ya akan ada banyak tes gitu loh, banyak tes kesehatan, cek suhu tubuh dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau mau pulang lebih baik sekarang pulangnya. Karena sekarang itu di Jakarta udah fase pertama PSBB ya, atau kalau di Malaysia PKP. Di Bandung pun baru mulai kemarin Rabu. Jadi sekarang tuh di setiap daerah akan mulai PSBB itu, ya. Terus lagi ada dari Naim Darmawan. Bang, permit saya udah dicop merah pada tanggal 22 Maret. Dikarenakan pihak maskapai menunda penerbangan, jadi sampai sekarang saya tak boleh balik. Bagaimana kalau saat ini saya balik lewat Tulang? Apa boleh? Apa harus minta surat pelepasan lagi dari imigrasi lagi? Terima kasih bang responnya. Oke, buat Mas Naim ini, udah dicop merah berarti udah ada memo check out ya. Udah ada memo check out. Kalau misalkan 22 Maret sekarang April, itu boleh saja, boleh pulang. Karena kemarin pun ada beberapa orang yang visanya sudah mati, permitnya sudah mati, terus dia pulang ke lewat Tulang. Si imigrasi itu bertanya gini, kenapa kamu pulang sebelum visanya kenapa kamu tidak pulang sebelum visanya mati? Ya, jadi akan ditanya seperti itu. Kenapa sekarang udah mati, kenapa tidak pulang kemarin sebelum mati? Alasannya bisa apa? Udah pesan tiket tapi di cancel. Itu bisa ditunjukkan buktinya. Terus lagi alasannya lagi bisa mau kemana-mana susah, tidak ada kendaraan. Cari Grab susah, cari taksi susah. Di mana-mana operasi. Alasannya itu saja, pasti diloloskan. Karena ini bukan satu orang saja. Kemarin mereka pulang lewat Tulang yang permitnya sudah mati, ada memo check out, itu mereka aman saja, tidak ada blacklist. Yang penting jelas saja, ya, jelaskan saja masalahnya kenapa tidak pulang sebelum masa permit habis. Oke? Doni Roni,
Bang Rio mau tanya, kalau visa kita mati dalam masa PKP, setelah PKP buka, kita boleh keluar. Pertanyaan saya, apa nanti paspor kita nanti gak dicop blacklist saat kita keluar? Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi silakan cari saja tentang karena apa ya? Karena gue banyak bikin video itu, jadi nggak bisa gue kasih link di bawah karena banyak banget. Silakan kalian cari aja ke bawah tentang blacklist atau tidak. Jadi karena itu kan sudah ada kelonggaran dari immigration, jadi tidak akan blacklist sama sekali ya, karena udah ada kelonggaran. Yang penting si visanya mati di masa PKP ini. Oke. Terus lagi ada dari Ian Ricky. Assalamualaikum Bang, aku mau nanya nih Bang, permitku matinya bulan 6, tapi aku ingin balik kampung. Misal kata permitku sampai mati di waktu lockdown, belum dibuka, gimana caranya mau masuk lagi Bang ke Malaysia? Misal kata ada aman, aku mohon infonya Bang, terima kasih. Buat Mas Ian, berarti Mas Ian ini pulang ke Indonesia ialah cuti ya. Jadi libur, bukan finish kontrak. Ini tidak akan ada masalah Mas Ian. Nanti ketika Malaysia sudah dibuka lagi, ketika Malaysia sudah menerima warga asing yang masuk ke Malaysia, bisa diuruskan lagi. Karena ada bukti ya, karena udah ada bukti kalau Mas Ian ini permitnya mati di Indonesia tapi di dalam masa lockdown, mau perpanjang pun susah. Jadi ini tidak akan ada masalah. Nanti tolong majikannya juga boleh tolong uruskan ke jabatan immigration gitu ya. Dari Muji katanya gini. Assalamualaikum Bang, nak tanya kalau dokumen mati dalam masa PKP, lepas buka PKP, nak balik duit tak cukup, so kerja dulu. Pertanyaan saya, bila nanti nak balik, apa kita buat dokumen semula? Jadi kalau menurut saya, ini akan ada batasannya ya. Jadi begitu buka, akan ada beberapa batasan, jangan lewat dari berapa bulan gitu. Kalau misalkan sudah buka, tapi kita masih standby di Malaysia selama 5 bulan atau 6 bulan, atau beberapa bulan, nggak akan bisa ya. Karena yakin ya, lihat nanti. Setelah masa PKP dibuka, orang yang balik pun akan banyak. Jadi akan penuh lagi pelabuhan ataupun airport juga, pesawat akan membludak gitu loh. Ya. Jadi buat Mas Muji ini jangan lama-lama saja ya. Jangan lama-lama saja, berapa bulan baru balik, jangan. Soalnya kalau misalkan lama-lama juga mereka akan bertanya si pihak immigration itu, kenapa lama-lama ya, kenapa sangat lama, bakal nanya gitulah. Jadi jangan lama-lama saja.